Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Amara Diba Hanifah dengan 3 digit NIM terakhir 015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai GPIO atau Digital Input Output yang berfokus kepada pull up dan pull down resistor. Nah, apa aja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, itu pasti konsep pull up dan pull down, lalu internal vs external resistor, dan juga implementasinya pada STM32 dan ESP32. Mengapa materi ini sangat penting? Itu untuk mencegah kondisi floating input, di mana dia tidak mempunyai nilai gitu atau mengambang. Yang kedua, untuk membuat pembacaan tombol itu lebih stabil. Dan yang ketiga, sangat sering digunakan pada sistem embedded dan IoT. Nah, sebelum kita masuk ke konsep pull up dan pull down resistor, kita bahas dulu nih mengenai konsep dasar GPIO. Nah, GPIO itu apa? GPIO atau bisa disebut dengan General Purpose Input dan Output adalah sebuah pin pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai input untuk membaca sinyal dan juga sebagai output untuk mengirim sinyal. Pin GPIO ini dapat digunakan untuk membaca tombol atau button, mengontrol LED, mengendalikan relay, dan komunikasi digital. Nah, contoh mikrokontrolernya apa aja? Di sini kita menggunakan STM32 dan ESP32. Nah, ketika GPIO diset sebagai input, maka dia akan membaca logika high atau 1 dan membaca logika low atau 0. Itu contohnya ketika kita menggunakan tombol, sensor digital, dan lain-lain. Lalu ketika GPIO diset sebagai output, dia akan menghasilkan sinyal high berupa 3,3 volt atau 5 volt dan sinyal atau kondisi low sebesar 0 volt. Nah, contohnya itu di LED, buzzer, relay, dan output yang lain. Nah, GPIO itu terdapat dua mode, di mana ada mode output dan juga mode input. Di mode output dibagi lagi menjadi dua, yaitu push-pull dan open drain. Nah, bedanya apa? Push-pull itu dia memiliki dua transistor internal, di mana yang satu untuk menarik ke VCC sehingga bisa mengeluarkan sinyal high secara aktif, dan yang satu lagi untuk menarik ke GND sehingga bisa mengeluarkan sinyal low secara aktif. Nah, karakteristik push-pull ini dia cepat switching, cocok untuk LED, outputnya kuat, dan tidak perlu resistor tambahan untuk sinyal high. Push-pull sering digunakan pada LED, buzzer, dan output digital umum lainnya. Sedangkan open drain itu dia hanya memiliki satu transistor, yaitu ke ground, sehingga dia tidak bisa menarik ke sinyal, tidak bisa menghasilkan sinyal high sendiri, hanya bisa menghasilkan sinyal low. Nah, dia itu perlu pull up eksternal untuk menghasilkan sinyal high. Lalu karakteristik open drain itu aman untuk komunikasi antar device, bisa digunakan untuk multi device atau device-nya di seri gitu. Lalu dia wajib ada pull up resistor jika ingin menghasilkan sinyal high. Open drain ini biasanya digunakan pada I2C, bus komunikasi bersama, dan level shifting yang sederhana. Lalu di mode input dia juga dibagi menjadi dua, yaitu pull up dan pull down. Nah, pull up ini itu dimana rangkaian resistor itu menghubungkan pinnya ke VCC dan kondisi defaultnya itu high, sehingga saat buttonnya ditekan dia itu akan menjadi low gitu. Lalu pull down itu kebalikannya, resistor dihubungkan ke pin GND, lalu kondisi defaultnya adalah low, dan ketika button ditekan dia akan menghasilkan sinyal high. Nah, pull up dan pull down ini digunakan untuk menghindari yang namanya floating input. Floating input itu sebuah kondisi pin tidak memiliki referensi logika yang jelas, jadi inputnya itu seperti mengambang, tidak tahu arahnya kemana gitu. Nah, ini adalah diagram ilustrasi pull up dan pull down-nya. Di sini bisa dilihat untuk pull up yang ke 5 volt adalah resistor dan buttonnya ke ground, sedangkan di pull down itu resistornya yang ke ground dan buttonnya yang ke 5 volt. Nah, untuk analogi sederhananya, resistor itu berfungsi atau berperan sebagai penjaga arah. Ketika tidak ada resistor, itu orang atau sinyal itu bisa kemana saja. Nah, ini yang disebut dengan floating. Ketika ditempatkan resistor, jadi di situ ada yang menjaga gitu. Jadi sinyal itu punya arah tetap ke high atau ke low sebagai defaultnya. Di sini ada istilah yang namanya debounce. Nah, debounce itu apa? Debounce itu muncul ketika tombol ditekan, sinyal yang dihasilkan itu tidak langsung stabil. Jadi dia ada trigger-trigger yang mengganggu sinyal gitu loh. Terjadi getaran mekanik kecil sehingga high atau low cepat dalam beberapa milidetik. Nah, contoh pembacaannya ada di kotak berwarna abu-abu ini. Ketika dia ditekan, dia high. Ketika dilepas dia low, ditekan lagi high, nah dilepas dia muncul low-nya itu 3 kali, jadi ke triggernya itu 3 kali gitu. Nah, ini itu sangat bermasalah ketika diterapkan di mikro. Nah, bagaimana mengatasinya? Di sini ada
tiga. Yang pertama itu software delay, menggunakan delay 10-50 milisecond saja. Nah, ini contoh untuk programnya. Di situ ada delay 20. Nah, lalu yang kedua ada timer interrupt. Yang ketiga ada RC filter hardware. Ini di rangkaian hardware-nya ya diberikan RC filter. Lalu kita masuk ke pull up dan pull down. Nah, pull up dan pull down pada STM32 dan ESP32 ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, kalau yang internal itu dia menggunakan resistor yang ada di mikronya. Biasanya itu bernilai 30k ohm sampai 50k ohm. Nah, keunggulan dari pull up atau pull down internal itu dia tidak perlu menggunakan resistor tambahan, sehingga itu rangkaiannya lebih sederhana gitu. Kita hanya perlu mengubah di program atau codingannya saja. Lalu bedanya apa dengan eksternal? Nah, ini bisa dilihat dari letak resistornya. Kalau internal itu dia ada di dalam mikro, kalau yang eksternal itu dia di luar mikro. Jadi dia menggunakan komponen tambahan di breadboard atau PCB. Untuk contoh perangkatnya, pull up pull down internal itu kita pakai percobaan itu di STM32 dan SP32. Kalau yang eksternal itu semua mikro bisa dipakai. Cara aktivasinya, kalau internal itu dia menggunakan software, jadi dia hanya merubah codingannya. Kalau yang eksternal itu dia merubah codingan dan juga merubah hardware-nya. Kalau internal dia tidak perlu komponen tambahan karena resistornya kan sudah ada di dalam mikro. Tapi kalau eksternal dia perlu komponen tambahan karena dia menggunakan resistor yang bebas dipilih gitu. Jadi kita bisa custom nilainya gitu. Kalau yang internal kan dia tidak bisa diubah-ubah. Lalu untuk stabilitas terhadap noise, kalau internal itu cukup stabil, tapi untuk jarak yang sangat pendek. Kalau eksternal itu dia lebih stabil untuk kabel panjang atau lingkungan industri. Lalu selanjutnya konsumsi arusnya, itu dia kalau internal lebih kecil karena resistansinya besar. Kalau eksternal itu tergantung dari resistansinya. Kalau resistansinya besar ya arusnya lebih kecil, tapi kalau resistansinya kecil maka arusnya lebih besar gitu. Untuk kemudahan rangkaian itu kalau internal sangat sederhana, kalau yang eksternal itu dia lebih kompleks karena membutuhkan komponen tambahan. Cocok untuk produk industri. Kalau internal itu kurang direkomendasikan untuk sistem yang kritis, tapi kalau eksternal itu lebih direkomendasikan untuk diimplementasikan ke industri. Risiko floating jika lupa setting. Kalau internal itu bisa terjadi jika tidak diaktifkan di kode. Jadi dia sangat tergantung sekali di codingannya gitu. Kalau eksternal tidak terjadi jika resistor sudah terpasang. Jadi kan resistornya ada di luar. Untuk biaya produksinya kalau internal itu lebih hemat karena dia tidak perlu komponen tambahan. Sedangkan untuk eksternal itu sedikit lebih mahal karena perlu adanya resistor tambahan. Keandalan untuk jangka panjang kalau internal itu baik, tapi hanya untuk sistem yang sederhana. Kalau yang eksternal itu lebih diperuntukkan untuk sistem yang lebih kompleks gitu. Sehingga dapat dikatakan kalau pull up atau pull down internal itu dia praktis dan cepat, sedangkan pull up atau pull down eksternal itu stabil dan fleksibel. Nah, untuk percobaan pada modul kali ini, kita akan membuat rangkaian pull up dan pull down internal dan eksternal menggunakan microcontroller STM32F1 dan ESP32. Ini contoh untuk rangkaiannya, rangkaian wiring. Nah, ini contoh untuk wiring rangkaiannya. Ini saya menggunakan foto di STM32 saja. Selanjutnya kita masuk ke program VS Code-nya. Ini adalah program untuk pull up resistor di STM32 menggunakan LED dan resistor internal. Yang pertama di sini ada include Arduino H ini untuk menambahkan library dari Arduino. Lalu di sini ada konfigurasi pin, di mana ada button pinnya itu kita menggunakan PB0. Lalu ada LED pin, kita menggunakan PC13. Nah, PC13 ini merupakan LED internal di STM32. Lalu di sini ada di bounce MS-nya 50 milisecond. Variabelnya di sini juga ada button state-nya itu menggunakan idle, pas button read itu untuk membaca status button terakhir, lalu di bounce start time-nya itu status di bounce, press start time-nya, lalu ada press count-nya itu untuk menghitung berapa kali si buttonnya ditekan, lalu LED state itu untuk LED state untuk membaca status LED. LED state untuk status LED-nya. Lalu di setup, void setup, di sini ada serial begin untuk komunikasi serial, lalu delay-nya ada 2000. Nah, serial print ini kita bisa skip karena kita tidak menggunakan LCD atau OLED. Ini ada pin mode, button pin, input pull up. Nih, itu artinya si STM32 itu akan mengaktifkan resistor pull up internal. Lalu
Lalu LED pin sebagai output dan digital write LED pin high. Nah, ini serial printnya bisa skip saja. Lalu di void loop, yang dimana program akan berjalan terus-menerus, dia ada program akan membaca tombol ya di sini. Ball current read sama dengan digital read untuk membaca tombol. Lalu ini state button idle untuk kondisi jika tombol belum ditekan. Akan terjadi perubahan ini. Program masuk ke state debounce. Lalu ketika buttonnya itu debounce, menunggu 50 second, itu dia akan menjalankan program ini. Lalu ketika buttonnya itu press, ya, dia akan menjalankan program ini, akan mencatat waktunya, debounce start time-nya, lalu jumlah penekanan tombol. Setelah itu, jika buttonnya itu dirilis atau dilepas, dia akan menjalankan program ini. Nah, si LED itu akan berubah pada setiap kondisi tombol ditekan. Jadi tergantung dari tombolnya gitu. Di sini ada serial print, itu bisa di skip saja. Nah, di sini ada keterangan untuk wiringnya, dimana PB0 masuk ke PB0 itu alamat dari STM32 masuk ke kaki button input, lalu outputnya ke GND. Setelah itu PC13 itu kan sudah ada di STM, jadi kita hanya perlu built-in LED-nya saja. Lalu kita ke platform IO ini, .ini untuk mendefinisikan si debug tool-nya menggunakan ST-Link, upload flag-nya itu karena kita menggunakan si board STM32 yang tidak ori, jadi kita menggunakan yang 2BA01. Lalu untuk build flags-nya ini, nah ini untuk mendefinisikan si LED-nya. Karena kita menggunakan PC13, jadi sih kita ubah PC13. Nah, seperti itu. Setelah itu bisa di-build lalu di-upload saja ke hardware STM32-nya. Nah, ini untuk compile atau build-nya di program. Lalu kita tunggu sampai sukses dan kita bisa upload programnya ke STM32 dan tunggu hingga sukses. Nah, setelah memprogram, kita lanjut ke simulasi hardware-nya. Ini untuk percobaan pull up internal STM32. Ketika tombol ditekan, LED akan nyala, dan ketika ditekan lagi akan mati. Kondisi awal LED adalah menyala, bisa dilihat di percobaan berikut. Selanjutnya yaitu percobaan pull up eksternal STM32. Di sini kondisinya sama saja, hanya menggunakan LED eksternal. Nah, ini kita sudah di program pull up internal ya, pull up pada ESP32. Yang pertama di sini ada include untuk library-nya, lalu ada konfigurasi pin-nya. Di sini button-nya menggunakan pin 4, LED-nya menggunakan pin 2, dan delay bounce-nya itu 50 milisecond. Oh, untuk variabelnya ini di sini kita masuk ke void setup, mana serial begin untuk komunikasi serialnya. Lalu ada pembacaan pin mode, button pin, input pull up, dan LED-nya itu sebagai output. Lalu digital write atau outputnya itu LED pin menggunakan LED state. Ini serial print ini bisa di skip saja karena kita tidak menggunakan si LCD ini atau OLED. Lalu kita masuk ke void loop, dimana ketika digital read button pinnya itu tertekan, dia akan menjalankan program ini. Nah, lalu ada debounce delay, ini less debounce time, debounce ms. Lalu jika button state-nya itu dia ditekan, maka dia akan low karena dia akan pull up. Seperti ini last state. Nah, last state-nya itu dia akan kembalikan dari si LED state-nya di sini, lalu digital write LED pin last state. Ini serial print bisa di skip saja. Lalu ada last button state reading itu untuk membaca si kondisi button sebelumnya, state button sebelumnya. Nah, ini program untuk pull up internal. Ketika kita ingin mengubah menjadi pull up eksternal, kita bisa ubah saja di sini LED pin 2-nya. Ini bisa diubah sesuai dengan pin yang kita akan pakai.
Nah, setelah memprogram, kita lanjut ke simulasi hardware-nya. Ini adalah percobaan pull up internal dengan ESP32, di mana kondisi awal nyala, lalu ditekan mati, ditekan nyala, dan ditekan mati. Ini untuk percobaan dengan pull up eksternal ESP32-nya. Nah, kita masuk ke program untuk pull down. Di sini saya menggunakan pull down eksternal karena dia menggunakan LED pin PB1 di STM32-nya. Yang pertama di sini ada include Arduino H ini untuk masukkan si library Arduino-nya. Lalu di sini ada konfigurasi untuk mendefinisikan button pin, LED pin, dan juga debounce MS-nya atau delay-nya. Lalu untuk state machine-nya itu untuk mengontrol status tombol. Di sini ada button idle, button debounce, button press, dan button release. Artinya si tombol ini memiliki 4 kondisi. Ketika idle atau tombol tidak digunakan, debounce itu menunggu bounce, dan press itu ketika ditekan, dan release ketika dilepas. Untuk variabel programnya itu ini button state itu berfungsi untuk menyimpan kondisi tombol, lalu ada last button read itu untuk menyimpan pembacaan tombol sebelumnya, lalu ada debounce start time itu waktu mulai debounce-nya, press start time itu waktu mulai tombol ditekan, dan press count itu untuk menghitung jumlah penekanan tombol, lalu let state itu adalah status LED-nya. Nah, di sini ada fungsi setup, void setup, ada serial begin, ini untuk komunikasi serialnya, lalu ada delay 2000. Lalu di sini ada serial print. Ini sebenarnya kita tidak menggunakan serial print karena kita tidak menggunakan LCD, jadi ini bisa di skip saja. Langsung ke pin mode ini, button pin dan input pull down. Nah, lalu pin mode LED pin dan output. Lalu digital write LED pin atau list state ini untuk kondisi si LED-nya ya. Nah, ini serial print ini bisa di skip saja karena kita tidak menggunakan LCD. Void loop untuk program yang berulang. Di sini ada current read, digital read itu untuk membaca kondisi tombol. Lalu ada case, ini button idle. Nah, ketika buttonnya itu tidak ditekan, itu akan melaksanakan program ini. Ketika buttonnya itu di bounce selama 50 milisecond, dia akan menjalankan program ini. Nah, ini untuk serial printf ini bisa di skip atau dihapus saja. Lalu jika buttonnya itu press atau ditekan, dia akan menjalankan program ini. Lalu ketika button release, dia akan menjalankan program ini. Ini serial print itu bisa di skip saja. Setelah di program ini, kita bisa cek di platform IO ini, ininya, filenya. Nah, ini yang saya bicarakan tadi ya, untuk ketika di STM32 itu biasanya kalau kita upload menggunakan board yang tidak ori, itu biasanya muncul sebuah error. Nah, di sini dimasukkan debug tool-nya menggunakan ST-Link, upload flags, dan build flags-nya untuk menghilangkan si error-nya. Ketika sudah selesai di program, itu kita bisa compile saja. Di sini ada platform IO build. Nah, kita tunggu di sini di terminal ini sampai si build-nya itu sukses. Memang agak lama. Nah, di sini sudah sukses untuk build-nya. Nah, setelah kita compile atau kita build, kita bisa upload ke si board STM32-nya. Nah, setelah memprogram, kita lanjut ke simulasi hardware-nya. Pada percobaan pull down internal, di mana dia ketika button ditekan, maka LED akan mati, dan ketika dilepas dia akan nyala kembali. Dan ini adalah percobaan rangkaian pull down eksternal dengan STM32. Nah, selanjutnya ini untuk program pull down internal. Di sini ada include library, lalu ada konfigurasi button pin, LED pin, dan lamanya waktu di bounce. Lalu ada variabelnya, karena dia ini program untuk pull down, maka last button state-nya itu low, button state-nya low, dan LED state-nya itu low juga. Kita masuk ke void setup. Di sini serial begin untuk komunikasi. Lalu pin mode, button pin itu merupakan input dengan pull down. Dia didefinisikan terlebih dahulu pull down gitu. Lalu ada pin mode, LED pin itu sebagai output. Lalu digital write itu LED pin statusnya LED state. Serial print ini bisa di skip saja. Lalu kita masuk ke void loop. Jika
digital read button pin jika buttonnya itu ditekan. Nah, ini ya, jika tombol ditekan, maka dia akan high pada pull down. Ini button state-nya high, lalu dia akan mengirim sinyal ke LED sebagai LED state. Ini kebalikan dari sini. Setelah proses di skip, lalu last button state itu untuk membaca kondisi terakhir atau sebelumnya dari button. Ini untuk pull down internal. Nah, ketika kita akan menggunakan pull down eksternal, kita ubah saja di LED pin-nya sesuai dengan pin LED yang kalian pakai gitu. Ketika sudah, kita langsung build dan juga upload ke si board ESP32-nya. Nah, setelah memprogram, kita lanjut ke simulasi hardware-nya. Pada percobaan pull down internal ESP32, ketika button ditekan, LED akan mati, dan ketika dilepas, LED akan menyala. Begitu juga pada rangkaian pull down eksternal dengan ESP32. Setelah melaksanakan percobaan, di sini ada project, di mana ketentuannya itu ketika sistem on, dia akan menggunakan rangkaian pull up ya. Ketika sistem on, LCD 16x2 akan menampilkan status idle. Nah, ketika button ditekan di LCD itu, status buttonnya itu akan berubah menjadi press, count-nya itu menambah 1, dan durasi berapa lama buttonnya ditekan. Nah, sistem ini akan looping terus-menerus. Nah, ini untuk program project yang kita buat dari LCD-nya. Di sini ada judulnya dan juga panduan untuk wiringnya. Lalu di sini ada include buat library-nya, dimana kita pakai library Arduino, wire, dan liquid crystal I2C ini untuk si LCD-nya. Lalu di sini ada konfigurasi pin-pinnya, dimana button pin pakai PB0, LED pinnya pakai PC13 dari LED internal di bounce MS-nya 50 millisecond. Lalu di sini ada LCD ADDR, dimana ini adalah alamat I2C di LCD. Nah, di sini ada LCD kolom, jumlah kolom LCD-nya 16 dan jumlah baris LCD-nya itu 2. Nah, di sini ada liquid crystal LCD. Ini untuk menentukan alamat, mengkonfigurasi alamat si I2C-nya dengan 16 kolom dan 2 baris. Nah, di sini untuk mendefinisikan si LED on ketika outputnya itu low dan sebaliknya. Di sini ada untuk state machine-nya itu mode dari buttonnya itu ada 4, ada idle, debounce, press, dan release. Lalu di sini mendefinisikan variabelnya. Di sini ada di fungsi void update LCD. Fungsi LCD-nya di sini ada ini itu untuk mengecek si LCD-nya. Lalu di void setup, ini adalah perintah pertama kali dijalankan dalam pertama kali sistemnya on. Di sini akan menampilkan button pull up plus LCD 16x2. Lalu di sini juga ada judulnya button debounce pull up plus LCD kali 2, LCD 16x2. Lalu serial print lagi PB0 tombol, ground, PB6 SCL, dan PB7 SDA. Nah, untuk void loop-nya, ketika buttonnya itu berstatus idle, dia akan menjalankan program ini. Lalu ketika buttonnya itu debounce, dia akan menjalankan program ini dan akan menampilkan ini button press LED on. Lalu selanjutnya ketika buttonnya itu ditekan, dia akan menjalankan program ini. Lalu button release, dia akan menjalankan program ini dan menampilkan button release, duration-nya berapa. Duration itu lama buttonnya ditekan dalam millisecond. Nah, ini untuk program berfungsi update LCD hanya saat ada perubahan state. Di sini, nah di terakhir juga ada wiringnya, PB0, PC13, PB6, PB7, LCD, VCC, ini ada semua. Nah, langsung saja kita ke percobaan pada hardware-nya. Untuk projectnya ini sudah sukses di compile, upload, lalu di LCD akan menampilkan status, count, button, dan durasinya. Ketika button ditekan, dia akan berubah statusnya menjadi press, dan ketika dilepas, dia akan berubah menjadi idle. Nah, sistem akan berulang terus-menerus. Setelah melakukan percobaan dan juga mengerjakan project, di sini saya memberikan tips dan troubleshooting untuk modul kali ini. Yang pertama itu ada common mistakes. Itu sering kali tidak menggunakan resistor untuk float, sehingga buttonnya itu floating. Jadi kita salah lupa memasang resistor gitu. Yang kedua, poin kedua itu salah wiring VCC dan GND. Nah, ini sering kali terjadi. Lalu yang ketiga itu lupa setting input underscore pull up. Nah, ini untuk definisi di programnya ya. Lalu
Best practice-nya itu kita menggunakan internal pull-up untuk proyek sederhana, gunakan eksternal jika sistem industri atau banyak noise, lalu gunakan resistor 10k ohm sebagai standarnya. Nah, tips untuk debuggingnya dari saya yaitu menggunakan serial monitor agar kita bisa memantau, cek dengan multimeter untuk VCC dan GND agar tidak terbalik, lalu pastikan GND itu tersambung dengan benar, lalu pastikan bounce-nya itu menggunakan delay atau debounce. Nah, ketika kita melakukan percobaan menggunakan board STM32 yang tidak asli, di sini tuh terkadang ketika kita mendebug atau mengupload program itu terjadi error. Nah, kita harus menambahkan program ini ke dalam file platform.io.ini. Nah, ini kita tambahkan, ini ada debug tools pakai ST-Link, lalu upload flags-nya, lalu build flags-nya. Nah, di sini ada alamat LED-nya yang digunakan. Ini menggunakan LED internal, jadi alamatnya PC13. Ketika nanti kalian mencoba menggunakan LED eksternal, di sini diubah saja sesuai alamat yang kalian gunakan. Lalu kesimpulan pada modul kali ini yaitu mode input pada GPIO memerlukan pull up atau pull down resistor untuk mencegah kondisi floating input. Nah, pull up itu akan membuat kondisi default pin high, sedangkan pull down membuat kondisi default pin sama dengan low. Nah, resistor pull dapat menggunakan internal resistor yang sudah tersedia di dalam mikro seperti STM32 dan ESP32 atau menggunakan resistor eksternal pada rangkaian yang bisa kita custom. Lalu penggunaan pull up dan pull down itu membuat pembacaan tombol atau sensor digital menjadi lebih stabil dan tidak acak. Nah, pada tombol mekanik sering terjadi bouncing, yaitu perubahan sinyal high dan low secara cepat saat tombol ditekan atau dilepas. Nah, untuk mengatasi bouncing ini, kita menggunakan debounce, baik dengan metode software, menggunakan delay atau timer, maupun hardware-nya menggunakan RC filter, agar pembacaan input itu menjadi lebih akurat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.